Kau bukan perempuan sepadan, dasar pembawa sial. Alia hidup dalam penghinaan sejak hari pertama pernikahan. Ia diusir saat hamil, dicap aib oleh mertua, dan dikhianati oleh suami yang memilih diam. Tapi siapa sangka, perempuan yang ditendang dari rumah itu kini berdiri megah sebagai permaisuri Sultan Timur Tengah, disaksikan dunia dalam siaran pernikahan termegah tahun ini. Alia hidup bersama Rizal, suaminya, di rumah orang tua Rizal yang terletak di pinggiran kota. Rumah besar dengan halaman luas itu tampak megah dari luar, namun dingin dan penuh bayang-bayang luka di dalamnya. Di sanalah Alia menjalani hari-harinya, bukan sebagai menantu yang diterima dengan hangat, melainkan sebagai beban yang tak pernah diharapkan keberadaannya. Sejak awal pernikahan mereka, Bu Rukayah, Ibu Rizal, sudah menunjukkan ketidaksukaan yang begitu terang-terangan. Baginya, Alia hanyalah gadis miskin tanpa nama besar, tak punya darah biru, dan tak sepadan dengan anak sulungnya yang ia banggakan. Perempuan miskin seperti kamu hanya akan membawa sial. Kata-kata Bu Rukayah seperti mantra yang diulang hampir setiap hari, seolah menjadi lagu latar kehidupan Alia di rumah itu. Di hadapan Rizal, sang ibu bisa bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun begitu Rizal pergi bekerja, wajah asli Bu Rukayah muncul. Dingin, menyindir, dan selalu mencari celah untuk menyakiti. Setiap pagi Alia bangun lebih awal dari siapapun. Ia menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyapu halaman, bahkan mencuci pakaian Bu Rukayah tanpa keluhan. Bukan karena ia tak merasa sakit hati, tapi karena ia tak tahu harus kemana lagi. Ia mencintai Rizal, dan ia percaya bahwa ketulusan akan mampu meluluhkan hati mertuanya suatu saat nanti. Namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun hampir berlalu. Tak ada perubahan. Yang ada justru luka-luka batin yang semakin menganga. Sarapan apa ini? Sayur asem hambar begini kau sebut makanan? Hardik Bu Rukayah suatu pagi, melempar sendok ke meja hingga terdengar bunyi nyaring. Alia menunduk, matanya berkaca-kaca, tetapi ia hanya menjawab pelan. Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki. Kalau tidak bisa masak, buat apa jadi istri? Apa yang bisa kamu banggakan selain wajahmu yang pas-pasan itu? Lanjut Bu Rukayah dengan suara tinggi. Alia menelan ludah. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu air mata hanya akan membuatnya terlihat lebih lemah di mata sang mertua. Ia hanya diam, membersihkan meja, dan kembali ke dapur dengan langkah perlahan. Hubungan Alia dan Rizal semula penuh cinta. Mereka bertemu saat kuliah di kampus negeri, saling mengenal di perpustakaan, dan jatuh cinta tanpa memandang latar belakang. Rizal melihat Alia sebagai sosok yang sederhana, cerdas, dan penuh kasih. Namun cinta mereka harus diuji sejak awal, ketika Rizal memutuskan untuk menikah dengan Alia tanpa restu ibunya. Ia nekat melangsungkan pernikahan secara sederhana tanpa pesta besar yang diidam-idamkan Bu Rukayah. Bagi Bu Rukayah, pernikahan tanpa pesta sama saja mempermalukan keluarga besarnya. Perempuan itu mengikat kamu dengan kesederhanaannya. Kamu terlalu polos untuk menyadari bahwa dia hanya mengincar hartamu, ucap Bu Rukayah pada Rizal, malam sebelum pernikahan. Tapi Rizal tetap kukuh. Ia yakin akan pilihannya. Namun setelah menikah, tekanan demi tekanan mulai meretakkan kehangatan rumah tangga mereka. Rizal yang tadinya tegas membela Alia, perlahan berubah. Ia mulai sering pulang larut malam, lebih memilih diam saat ibunya mencaci Alia, dan tak lagi menggenggam tangan istrinya sebagaimana dulu. Alia merasa sendiri, terkepung dalam rumah megah yang semakin dingin. Ia bukan hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan kepercayaan pada cinta yang dulu ia perjuangkan. Suatu malam, setelah Bu Rukayah kembali menyalahkan Alia karena tanaman anggrek kesayangannya layu, Alia duduk sendirian di dapur. Di sana, ia menatap lampu gantung tua yang menggantung di langit-langit, seperti menggantung pula harapan-harapan yang tak tahu kapan akan jatuh. Ia menatap ke dalam cangkir teh yang sudah dingin. Dalam diamnya, Alia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia akan bertahan? Kenangan akan ibunya sendiri yang telah lama meninggal membayang dalam benaknya. Ibunya adalah perempuan yang lembut, pekerja keras, dan selalu berkata bahwa kehidupan tak akan pernah adil. Tapi manusia bisa memilih untuk tetap baik. Alia mencoba mengikuti nasihat itu. Ia mencoba menjadi baik, meski kebaikan itu tak pernah dihargai. Ia tidak pernah membalas kebencian dengan kemarahan.
Tapi kini ia mulai ragu, apakah kesabaran akan membuahkan hasil, atau justru menjadi pintu bagi luka-luka baru? Pernah, sekali waktu, Rizal melihat matanya sembab setelah Alia menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi saat ditanya, Alia hanya tersenyum. Kemasukan sabun, Mas. Rizal memandang istrinya dengan mata ragu, lalu berbalik, masuk ke kamar, tanpa kata. Keheningan itu menyayat hati Alia lebih dalam daripada teriakan ibunya. Ia berharap Rizal masih seperti dulu, hangat, berani, dan teguh berdiri di sampingnya. Tapi kenyataannya, Rizal kini lebih sering menjadi bayangan lelaki yang dulu ia kenal. Hari-hari terus berjalan. Alia menulis puisi-puisi kecil di kertas bekas yang ia sembunyikan di bawah kasur. Hanya itu yang membuatnya tetap waras. Dalam puisi-puisi itu, ia meluapkan tangis, menuliskan harap, dan membangun dunia yang tak bisa ia temui di rumah mertuanya. Ia menulis tentang taman kecil tempat ia dan Rizal dulu duduk membaca buku. Ia menulis tentang langit sore yang masih setia datang walau tak pernah diminta. Ia menulis tentang luka yang tumbuh di rumah yang seharusnya jadi tempat pulang. Rumah seharusnya tempat beristirahat, bukan tempat menahan napas, tulisnya suatu malam. Ia tidak tahu, apakah ada yang akan membaca tulisan-tulisan kecilnya suatu hari nanti. Tapi ia tahu, jika ia tidak menulis, mungkin jiwanya akan mati pelan-pelan. Bu Rukayah tak pernah berubah. Bahkan ketika Alia jatuh sakit karena kelelahan, perempuan itu hanya berkata, "Jangan manja. Perempuan zaman dulu lebih kuat dari kamu." Tak ada empati, tak ada perhatian. Alia dirawat oleh dirinya sendiri, sambil menahan tangis di balik selimut tipis. Rizal hanya datang melihat sebentar, lalu pergi lagi, entah kemana. Barangkali ke kantor, barangkali ke tempat lain. Alia tidak berani bertanya. Pada malam yang sepi, ketika angin bertiup masuk dari celah jendela tua, Alia duduk di pojok kamar. Ia menatap dinding yang mulai retak, seperti dirinya yang pelan-pelan kehilangan bentuk. Rumah ini memang megah, pikirnya, tapi tidak pernah menjadi rumah. Ini adalah rumah di atas luka, rumah tempat segala rasa sakit tumbuh subur, dan cinta yang dulu hadir kini tinggal bayang samar. Tapi di balik segala luka itu, Alia menyimpan satu hal yang belum mati, harapan. Harapan bahwa suatu hari, entah kapan, ia akan menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan bangunan, bukan dinding tinggi atau lampu kristal, melainkan pelukan yang tulus, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut, tanpa disalahkan, tanpa dihina. Rumah yang tidak dibangun di atas luka, tapi di atas cinta. Pagi itu, udara terasa berbeda. Cahaya matahari menerobos lembut lewat celah jendela dapur, menari di atas meja makan yang kosong. Alia duduk di bangku kayu sambil memandangi test pack di tangannya. 2 garis merah muda terpampang jelas, 2 garis yang telah ia impikan sejak pertama kali menikah dengan Rizal. Dadanya berdegup tak karuan, antara bahagia dan takut. Ia membayangkan tubuh mungil yang akan ia dekap, senyum bayi yang akan memanggilnya ibu. Akhirnya, ia berpikir, akan ada sesuatu yang benar-benar miliknya. Seorang anak, buah hatinya sendiri. Cinta yang tumbuh dari luka. Alia memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang menggantung di pelupuk. Ia ingin percaya bahwa kehadiran bayi ini akan mengubah segalanya. Bahwa mungkin, hanya mungkin, Bu Rukayah akan luluh melihat calon cucunya. Mungkin, Bu Rukayah akan menyadari bahwa Alia adalah bagian dari keluarga ini, ibu dari darah dagingnya sendiri. Ia berharap Rizal akan lebih peduli, lebih hadir, dan lebih mencintainya seperti dulu. Dengan langkah ringan, ia menyimpan test pack ke dalam laci kecil, lalu menuju dapur untuk menyiapkan makan pagi. Ia memasak dengan hati penuh harap, menyiapkan menu kesukaan Rizal, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. Tangannya gemetar sedikit, tapi senyum tak henti menghiasi wajahnya. Ia tak sabar menanti Rizal pulang malam nanti. Ia ingin menyampaikan kabar itu dengan cara yang manis. Mungkin menyelipkan test pack dalam kotak hadiah kecil yang dibungkus kertas coklat. Ya, ia akan membuat hari ini menjadi hari yang spesial. Namun, harapan itu tak bertahan lama. Tak sengaja, test pack yang tadi disimpannya terjatuh saat ia membuka laci untuk mencari sendok. Bu Rukayah yang lewat di dekat dapur melihat benda itu, mengambilnya dengan kening mengernyit. Tatapannya tajam, mencurigai apa yang ada di tangannya.
Apa ini? Tanyanya sinis, menatap Alia yang terpaku. Alia mencoba tersenyum. Itu, saya hamil, Bu. Sejenak ruangan terasa hening. Lalu, tanpa aba-aba, suara tawa pendek Bu Rukayah terdengar. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa penuh ejekan dan kebencian. Hamil? Jadi kamu benar-benar ingin mengikat anakku dengan anak kampunganmu itu? Suaranya naik 1 oktav, penuh amarah. Beraninya kamu. Alia terkejut. Nafasnya tercekat. Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Ini anugerah dari Tuhan. Tuhan? Tuhan mana yang kasih kamu anak ini? Hah? Kamu pikir anak itu akan membuat posisimu lebih dihormati di rumah ini? Bu Rukayah membanting test pack ke lantai. Kamu kira anakku akan berubah hanya karena kamu hamil? Cih. Alia menunduk, bibirnya bergetar. Ia tak menyangka kabar bahagia ini akan disambut dengan amarah yang begitu besar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Siang harinya, Rizal pulang lebih awal. Alia segera menyambutnya di ruang tamu. Dengan hati-hati, ia mencoba bercerita. Mas, aku hamil. Rizal tampak terdiam sejenak. Tak ada pelukan, tak ada senyum, hanya tatapan kosong yang sulit ditebak. Sudah tahu ibu tidak suka kamu, kenapa malah tambah masalah? Jawabnya dingin. Alia seperti dipukul petir. Mas, ini anak kita. Iya, tapi kamu tahu ini bakal jadi ribut besar. Kenapa nggak kamu diam dulu, jaga suasana? Rizal mengusap wajahnya dengan lelah, lalu bangkit dari sofa. Aku capek, Alia. Capek. Satu kata itu menusuk hati Alia lebih tajam daripada semua hinaan Bu Rukayah. Bukan hanya karena Rizal tak menyambut kehamilannya, tapi karena ia menyadari bahwa Rizal bahkan tidak mencoba membelanya. Lagi-lagi, ia hanya diam, seolah semua ini adalah kesalahan Alia semata. Dan benar saja, malam harinya, terjadi keributan besar. Bu Rukayah, yang tak puas hanya menghardik, melangkah lebih jauh. Ia menuding Alia sebagai penggoda, perempuan licik yang memanfaatkan kehamilan untuk bertahan hidup di rumah ini. Kamu pikir anakmu akan dapat warisan keluarga ini? Jangan mimpi. Tanpa menunggu reaksi siapapun, Bu Rukayah berkata, keluar dari rumah ini. Malam ini juga, saya tidak mau melihat wajahmu atau calon cucu sialanmu itu. Alia berdiri membeku. Matanya mencari Rizal, yang duduk tak jauh dari situ. Tapi Rizal hanya menunduk. Tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Diam yang menghancurkan. Diam yang jauh lebih menyakitkan daripada cacian manapun. Mas, panggil Alia lirih, nyaris tak terdengar. Rizal tetap diam. Tak ada kata. Tak ada langkah maju untuk menghentikan ibunya. Tak ada tangan yang meraih pundaknya untuk bertahan. Hanya sunyi yang menusuk tulang. Alia menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang tumpah juga akhirnya. Ia tahu, saat itu, bahwa semuanya sudah runtuh. Cinta yang ia perjuangkan tak lagi ada. Rumah yang ia tempati hanya bangunan kosong tanpa jiwa. Dan pria yang ia pikir akan selalu melindunginya kini menjadi bayangan yang menjauh. Malam itu, Alia mengepak barang-barangnya sedikit demi sedikit. Hanya 1 tas besar berisi pakaian seadanya, buku-buku, dan test pack yang kini sudah retak. Ia sempat menoleh ke belakang, menatap rumah besar yang berdiri angkuh di bawah cahaya remang bulan. Tempat itu pernah ia harapkan menjadi tempat tumbuhnya keluarga kecil yang hangat. Kini, hanya tinggal puing-puing harapan yang tak bersisa. Dengan langkah gontai, Alia keluar dari gerbang rumah itu. Perutnya masih datar, tapi ia tahu di dalamnya tumbuh kehidupan kecil yang akan ia perjuangkan mati-matian. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tetapi untuk dirinya sendiri, bahwa luka ini tidak akan membunuhnya. Ia akan bangkit, demi anaknya. Demi satu-satunya cinta yang tersisa. Malam menyambutnya dengan angin dingin. Tapi untuk pertama kalinya, Alia merasa lebih bebas. Tak ada lagi suara yang menghina. Tak ada lagi mata yang mencemooh. Hanya dirinya, dan anak yang sedang tumbuh di rahimnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali. 2 garis itu, meskipun menyakitkan, telah membuka matanya. Tentang cinta yang palsu.
tentang keluarga yang tak menerima, tapi juga tentang kekuatan seorang perempuan yang selama ini tersembunyi. 2 garis itu bukan akhir, melainkan permulaan dari kehidupan baru. Langit pagi Jakarta kelabu saat Alia melangkahkan kaki meninggalkan rumah itu. Udara terasa berat, meski langkahnya terasa ringan. Tidak ada lagi beban mertua yang menyakitkan, tidak ada lagi tatapan kosong Rizal yang mencabik hati. Yang tersisa hanya luka dan seorang diri, dan janin yang perlahan tumbuh di dalam rahimnya. Ia tidak tahu kemana harus melangkah, tapi ada satu arah yang tiba-tiba muncul begitu jelas di hatinya. Mekah. Alia tidak punya banyak uang. Namun, dari tabungan kecil hasil mengajar privat anak-anak tetangga dulu, ditambah bantuan diam-diam dari sahabat lamanya, ia berhasil mengumpulkan cukup untuk mendaftar umrah. Tidak ada yang tahu, tidak ada pamit. Ia hanya meninggalkan secari kertas untuk sahabatnya, berisi kalimat sederhana, "Aku perlu bicara dengan Tuhan, tanpa gangguan dunia." Bulan berikutnya, ia terbang ke Tanah Suci dengan hati yang masih remuk, namun penuh harap. Di pesawat, ia duduk di dekat jendela, menatap awan seperti menatap lapisan-lapisan luka yang perlahan ditinggalkan di bumi. Perjalanan itu terasa hening. Semua orang berbicara, tapi suara mereka seperti berputar di kejauhan. Di dalam kepalanya hanya ada satu nama, Allah. Sesampainya di Madinah, ia merasa seolah waktu berjalan lebih lambat. Suasana yang khusyuk, wajah-wajah yang berserah, dan adzan yang menggema seakan menenangkan gemuruh jiwanya. Namun tangis itu baru benar-benar pecah ketika ia menginjakkan kaki di Mekah. Malam itu, ia melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Ka'bah berdiri di hadapannya, hitam dan agung, dikelilingi lautan manusia yang berdoa, menangis, berzikir. Hatinya bergetar hebat. Seolah semua rasa yang selama ini ia tekan tumpah sekaligus. Tubuhnya gemetar. Ia menyentuh dadanya yang sesak, lalu menunduk dan menangis. Bukan tangis yang tertahan, tapi tangis yang pecah dalam diam. Di hadapan Tuhan, semua topeng runtuh. Ia bukan lagi Alia si menantu yang dicaci, bukan istri yang ditinggalkan, bukan perempuan yang tersingkir. Ia hanyalah hamba, yang datang membawa luka dan meminta pelukan dari Tuhannya. Saat sujud di antara jutaan manusia, Alia berdoa dalam diam. Bukan dengan kalimat indah atau runtutan permintaan, tapi dengan kalimat-kalimat sederhana yang datang dari kedalaman luka. Ya Allah, aku lelah. Aku ingin pulang, bukan ke rumah yang dulu, tapi ke tempat yang benar-benar rumah, tempat di mana aku tidak harus takut, tempat di mana aku bisa menjadi ibu yang utuh. Tangisnya membasahi sajadah yang menyentuh lantai Masjidil Haram. Ia sujud lebih lama dari biasanya. Dalam sujud itu, ia melepaskan satu-satu belenggu yang selama ini menghimpit dadanya. Rasa malu karena diusir, rasa hancur karena dikhianati, rasa takut karena harus membesarkan anak seorang diri. Semua ia serahkan. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya akan berjalan setelah ini. Tapi ia tahu, ia tidak sendiri. Tuhan mendengarnya. Beberapa hari berlalu, Alia mulai merasa tenang. Ia membaca Al-Quran di tepi pelataran masjid, menyimak setiap ayat seperti menerima surat-surat cinta dari langit. Ia mulai menulis kembali di buku catatannya, buku yang kini penuh doa, bukan puisi sedih. Ia menulis tentang keikhlasan, tentang menerima takdir tanpa kehilangan harga diri, tentang menjadi perempuan yang tidak lagi bergantung pada cinta manusia, melainkan pada kasih Tuhannya. Suatu malam, setelah tahajud di dekat Ka'bah, ia duduk di tangga masjid sambil memandang bintang. Di sampingnya duduk seorang perempuan tua dari Turki, yang tiba-tiba menyapa dengan senyum lembut. "Kamu dari mana?" tanya perempuan itu dalam bahasa Inggris sederhana. "Indonesia," jawab Alia pelan. "Kamu menangis tadi saat sujud," kata wanita itu, matanya lembut menatap Alia. Alia mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Perempuan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke Ka'bah. "Jangan khawatir. Di sana," katanya, "semua yang kau tangisi, semua yang kau takutkan, sudah dicatat. Tuhan tidak tidur." Kata-kata itu menghantam hati Alia dengan lembut namun kuat. Ia tersenyum, menunduk, lalu berkata, "Terima kasih." Malam itu, Alia kembali ke hotel dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa kuat. Bukan karena masalahnya sudah selesai,
Tapi karena hatinya tak lagi menggantungkan diri pada orang lain. Ia sadar, pengkhianatan dan penolakan adalah bagian dari jalan yang harus ia lalui untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Ketika hari terakhir tiba dan waktu pulang ke tanah air mendekat, Alia berdiri lama di depan Ka'bah. Ia menutup matanya, lalu memegang perutnya yang mulai sedikit membesar. Dengan tenang ia berkata pada janin di dalamnya, "Nak, kita tidak punya banyak hal. Tapi kita punya Tuhan. Dan selama itu cukup. Kamu tidak perlu takut. Ibu akan membesarkanmu, sebaik yang ibu bisa. Kita akan bahagia, meski bukan di istana, tapi di tempat yang penuh cinta." Saat pesawat kembali membawa Alia ke Indonesia, ia tidak lagi merasa hampa. Ia kembali bukan sebagai perempuan yang terbuang, tapi sebagai perempuan yang bangkit. Ia telah menangis dalam sujudnya, dan air mata itu telah menjadi kekuatan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana nanti. Pekerjaan apa, rumah seperti apa, hidup seperti apa. Tapi ia tahu, ia tidak akan pernah kembali menjadi Alia yang dulu. Ia telah pulang dari sujud, dengan hati yang baru. Matahari hampir tenggelam saat Alia duduk bersimpuh di pelataran Masjidil Haram. Angin gurun berhembus lembut, membawa debu dan harapan yang entah datang dari mana. Hari itu, Alia memilih untuk berdoa lebih lama dari biasanya. Tangannya terangkat ke langit, matanya terpejam, dan bibirnya bergetar lirih menyebut nama Tuhan. "Ya Allah, jika Kau masih mencintaiku, beri aku jalan. Aku lelah menjadi kuat sendirian. Tapi aku tahu, Kau tak pernah meninggalkan hamba-Mu." Air matanya jatuh satu persatu, merembes ke sajadah putih yang ia bawa sendiri dari Indonesia. Suasana di sekitarnya penuh dengan pelancong dari berbagai negara, tapi dalam keheningan doanya, Alia merasa seperti hanya ada dirinya dan Tuhan. Tiba-tiba, suara berat namun lembut menyapa dari sisi kanan. "Assalamualaikum, Ukhti." Alia menoleh pelan. Di hadapannya berdiri seorang pria Arab berusia sekitar 40 tahun. Tinggi, berwibawa, dan berpakaian jubah putih bersih. Jubahnya tampak mewah tapi tidak mencolok. Sorot matanya teduh, namun ada sesuatu yang sangat kuat terpancar, sebuah aura yang sulit dijelaskan. Alia agak gugup, belum menjawab. Pria itu menyentuh dadanya dengan tangan kanan lalu kembali menunduk sopan. "Namaku Khalid bin Faisal Al-Farouq. Maaf jika aku mengganggumu. Aku hanya melihatmu menangis sejak tadi, dan hatiku seperti digerakkan untuk mendekat." Alia buru-buru mengusap air matanya. "Waalaikumsalam. Saya tidak apa-apa," jawabnya dengan bahasa Arab sederhana yang ia pelajari sebelum berangkat umrah. Pria itu tersenyum. "Kau datang dari Indonesia?" "Iya. Aku sering ke sana. Negara yang indah, orang-orangnya hangat." Alia mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Di tengah keramaian para peziarah, pertemuan itu terasa sunyi. Pria itu tidak duduk, tapi juga tidak pergi. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara tenang, "Maaf jika aku lancang. Tapi, kesedihanmu sangat nyata. Seakan-akan kau membawa beban dunia di pundakmu. Dan aku, merasa harus melakukan sesuatu." Alia menunduk. Ia tidak ingin menceritakan segalanya, tetapi kata-kata pria itu menusuk tempat paling rapuh di hatinya. "Saya hanya sedang mencari kedamaian," dan jawaban. "Apakah kau seorang janda?" tanya Khalid pelan, tidak menghakimi, hanya menebak. Alia menggeleng. "Saya belum bercerai secara hukum. Tapi suami saya meninggalkan saya. Dan keluarga dia mengusir saya. Saya hamil dan sendirian." Untuk pertama kalinya, ia mengatakan semuanya tanpa gemetar. Mungkin karena ia tidak lagi menyimpan dendam, atau mungkin karena ia sudah terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. Khalid menarik napas pelan. "Semoga Allah memberimu kekuatan. Kau wanita yang kuat, meski dunia tak pernah memihak." Ia akhirnya duduk di samping Alia, dengan jarak yang cukup sopan. Kemudian ia berkata, "Izinkan aku membantu. Aku tahu kita baru bertemu, tapi hidup telah banyak memberiku kemewahan. Aku memiliki kilang minyak, beberapa hotel, tanah di 3 negara. Tapi semua itu tidak ada artinya jika aku tidak bisa menggunakannya untuk membantu hamba Allah yang sedang terluka." Alia memandangi pria itu dengan tak percaya. Sejenak,
Pikirannya dipenuhi keraguan. Apakah ini hanya tipuan lain? Dunia telah begitu sering mempermainkannya. Khalid tampak memahami ekspresi ragu Alia. Aku tidak meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari doa yang kau panjatkan tadi. Bagian dari doa? Tanya Alia heran. Khalid tersenyum. Setiap orang yang menangis dalam sujud pasti sedang bicara dengan Tuhan. Dan aku percaya, kadang Tuhan menjawab dengan mengirimkan orang lain. Alia terdiam. Kata-kata itu seperti pelan-pelan meruntuhkan tembok curiganya. Ia merasa anehnya tenang di dekat pria ini. Tak ada gelagat buruk, tak ada kesan manipulatif. Hanya ketulusan yang tidak dibuat-buat. Mereka duduk bersama selama hampir 1 jam. Tidak banyak kata yang diucapkan, tapi dalam diam itu tumbuh rasa saling percaya yang tak biasa. Saat hendak berpisah, Khalid menyodorkan kartu nama. Di situ tertulis, Khalid bin Faisal Al Farouk, CEO Al Farouk Energies Properties, Riyadh, Jeddah, Doha, Jakarta. Jika kau butuh apapun, tempat tinggal, pengacara, atau hanya teman bicara, hubungi aku. Aku tidak akan mencampuri hidupmu. Aku hanya ingin menjadi jalan kebaikan. Alia menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Khalid berdiri, lalu menunduk sedikit. Doakan aku. Itu sudah lebih dari cukup. Setelah pria itu pergi, Alia duduk memandangi kartu nama di tangannya. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapa pria itu sebenarnya? Mengapa ia muncul begitu tiba-tiba saat doanya belum selesai? Apakah ini benar-benar jawaban Tuhan? Malam itu, ia tidak tidur. Di kamar hotel yang sederhana, ia kembali sujud. Tapi kali ini bukan dalam ratapan, melainkan rasa syukur yang dalam. Ya Allah, jika Engkau mengirimkan dia dalam hidupku, jadikan ia jalan kebaikan, bukan ujian yang menyamar. Aku hanya ingin melindungi anakku, menjaga kehormatanku, dan membangun kembali hidupku yang hancur. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa tidak sendiri. Ia tidak tahu apa maksud Tuhan mempertemukannya dengan Khalid, tapi ia mulai percaya bahwa mungkin dari seluruh reruntuhan luka, Tuhan sedang menanamkan harapan baru. Hari-hari Alia setelah pulang dari umrah tidaklah mudah, tetapi berbeda. Ia kembali ke Jakarta dengan hati yang jauh lebih lapang, meski masa depan masih buram. Ia tinggal sementara di rumah sahabat lamanya, Nisa, yang menyambutnya tanpa banyak tanya. Nisa tahu bahwa Alia bukan lagi perempuan yang mudah diruntuhkan oleh hinaan, dan bahwa kepergiannya ke Tanah Suci telah melahirkan sosok baru. Lebih tenang, lebih kuat, lebih penuh keyakinan. Setiap pagi, Alia mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, menulis jurnal harian, dan mengajar anak-anak kecil mengaji di musola kecil dekat rumah Nisa. Di tengah kesederhanaan itu, ia merasa damai. Ia tidak mengharapkan apapun lagi dari dunia, selain diberi kekuatan untuk membesarkan anaknya dengan bermartabat. Namun takdir memiliki rencananya sendiri. 3 pekan setelah ia kembali ke Indonesia, sebuah panggilan internasional masuk ke ponselnya. Nomor asing dari Arab Saudi. Alia sempat ragu menjawab. Tapi hati kecilnya berbisik bahwa ini bukan sembarang panggilan. Assalamualaikum warahmatullah. Ukhti Alia, suara yang sangat dikenalnya terdengar di ujung telepon. Jantung Alia berdegup kencang. Waalaikumsalam, Syekh Khalid. Khalid tertawa kecil. Bukan Syekh, hanya seorang hamba Allah biasa yang tidak bisa berhenti memikirkan perempuan berhati mulia yang aku temui di Masjidil Haram. Alia terdiam. Tidak tahu harus membalas dengan apa. Khalid melanjutkan, kali ini dengan suara lebih lembut, lebih dalam. Aku tidak bisa melupakan tatapanmu waktu itu. Tatapan perempuan yang telah dihancurkan oleh manusia, tapi dibangun kembali oleh Tuhan. Alia menghela napas, mencoba tetap tenang. Syekh Khalid, saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan panggil aku Syekh, katanya pelan. Panggil saja Khalid. Dan izinkan aku bicara jujur hari ini. Izinkan aku, Alia, untuk melamarmu. Dunia Alia seketika sunyi. Ia memejamkan mata. Untuk sesaat ia mengira ini hanyalah mimpi. Bahwa suaranya hanya gema dari harapan yang pernah ia kubur dalam sujud. Aku tahu kita berasal dari 2 dunia yang sangat berbeda. Aku lelaki Arab, bangsawan,
pemilik kekayaan yang mungkin tak habis dalam 3 generasi. Dan kamu perempuan Indonesia yang sedang berjuang sendiri, ucap Khalid, perlahan. Tapi bukan itu yang kulihat. Aku melihat keteguhanmu, imanmu, cintamu pada anak yang belum lahir. Aku terpikat pada jiwamu, bukan sekadar wajah atau status. Alia terdiam. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Hatinya berkecamuk. Ia bahagia, takut, terharu, dan bingung dalam satu waktu. Khalid, aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan masih mengandung anak dari pria yang tak bertanggung jawab. Aku tidak membawa apapun selain luka. Mengapa? Mengapa kau memilih aku? Aku tidak memilih, Alia. Allah yang memilihkan. Dan aku hanya mendengarkannya. Seketika, sunyi memenuhi ruang antara mereka. Alia tak sanggup bicara. Hanya suara detak jantungnya yang menggema dalam dada. Aku ingin menikahimu secara syar'i. Dengan wali, dengan saksi, dan dengan mahar yang layak. Aku akan menjemputmu secara terhormat. Tapi, semua tergantung padamu. Kau bebas menolak. Aku hanya menjalankan dorongan hatiku, dorongan yang kupercaya datang dari langit. Alia terisak. Ia tidak pernah merasa dihargai sedalam ini. Selama bertahun-tahun, ia dianggap hina karena kemiskinan dan asal-usulnya. Tapi kini, seorang pria yang hidup dalam kemewahan justru melihat cahaya dalam luka-lukanya. Tapi hati Alia tidak serta-merta menerima. Ia beristiharah selama 3 malam berturut-turut. Dalam doa-doanya, ia memohon petunjuk. Bukan petunjuk tentang cinta, tapi tentang arah hidup. Ia tidak ingin terjebak dalam ilusi. Ia ingin memastikan bahwa ini benar-benar kehendak Tuhan, bukan hanya pelarian dari masa lalu. Di malam ketiga, ia bermimpi duduk di taman penuh bunga putih. Di tengah taman itu berdiri seorang pria berjubah putih, menatapnya dengan mata penuh cinta. Ia tidak berkata apa-apa, tapi menundukkan kepala seperti menghormati. Di belakang pria itu, tampak seorang bayi laki-laki tersenyum ke arah Alia. Mimpi itu begitu damai, seakan-akan surga sendiri yang membisikkan restu. Keesokan harinya, Alia menelepon Khalid. "Saya menerima lamaranmu," katanya pelan. "Tapi, dengan satu syarat." "Apa saja?" jawab Khalid cepat. "Saya ingin tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tidak ingin menjadi perhiasan kerajaan, atau simbol dari cerita yang indah. Saya hanya ingin menjadi ibu yang baik, istri yang jujur, dan hamba Allah yang tak lupa daratan." Khalid tertawa kecil, bahagia. "Itulah alasan aku memilihmu, Alia. Karena kamu tidak pernah meminta langit, tapi justru menjaganya tetap berada di tempatnya." Maka, persiapan dilakukan secara cepat dan syar'i. Khalid mengirim perwakilan ke Indonesia untuk menemui keluarga dan wali Alia, menyampaikan niat dengan hormat dan penuh adab. Lamaran dilakukan sederhana namun bermakna. Mahar yang diberikan bukan emas atau permata, melainkan 3 hal. Sebuah rumah untuk tempat tinggal Alia dan anaknya di Indonesia, beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi untuk sang anak kelak, dan 1 eksemplar mushaf Al-Quran bertinta emas. Pernikahan dilakukan secara tertutup di Riyadh, dengan wali dan saksi yang sah. Tak ada pesta mewah, tak ada publikasi. Hanya doa, haru, dan rasa syukur yang memenuhi hati keduanya. Saat ijab kabul diucapkan, Alia menangis. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena untuk pertama kalinya, hidup memberinya pelukan yang begitu lembut. Ia sadar bahwa hidup tidak pernah bisa ditebak. Tapi ia juga sadar bahwa air mata yang pernah jatuh dalam sujudnya, tidak pernah sia-sia. Lamaran dari langit itu bukan dongeng. Itu adalah jawaban dari Tuhan yang Maha Mendengar, dikirim lewat jubah putih seorang pria yang memilihnya bukan karena sempurna, tapi karena tulus. Tak ada yang menyangka, tak ada yang membayangkan. Seorang perempuan sederhana dari Indonesia, yang pernah diusir, dihina, dan ditinggalkan dalam keadaan hamil, kini berdiri anggun di tengah balairung megah di Riyadh, dengan mahkota mutiara yang bersinar di kepalanya dan selendang panjang berbordir lafaz Allah menutupi pundaknya. Alia binti Abdullah, nama yang dulu dianggap tak berharga oleh keluarga mertuanya, kini terpampang di layar-layar televisi internasional. Wajahnya menghiasi berita utama dari Al Jazeera, BBC Arabic, hingga The New York Times versi digital.
Dalam balutan gaun putih berhias emas dan kaligrafi halus, Alia memancarkan keanggunan yang tak dibuat-buat, sebuah simbol bahwa keberanian dan kesabaran bisa mengubah nasib siapapun. Pernikahannya dengan Sultan Khalid bin Faisal Al Farouk menjadi berita besar dalam semalam. Bukan hanya karena kemewahannya, tetapi karena kisah cinta di baliknya, kisah yang nyata, sederhana, dan menyentuh hati jutaan orang. Balairung Emas. Acara pernikahan digelar di Balairung Istana Al Farouk, yang dikenal sebagai salah satu istana termegah di Timur Tengah. Dindingnya terbuat dari marmer Italia, langit-langitnya dihiasi lampu kristal buatan tangan dari Bohemia, dan pilar-pilarnya diukir dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun semua kemewahan itu tidak mampu menandingi satu hal, kehadiran Alia yang tenang, bersahaja, dan tulus. Saat berjalan memasuki Balairung dengan ditemani seorang syekh tua yang menjadi walinya, langkah Alia perlahan tapi mantap. Ia tak menunduk karena takut, dan tak menegakkan kepala karena sombong. Ia hanya berjalan sebagaimana ia selalu hidup, dengan kesadaran bahwa semua ini hanyalah titipan dari Allah. Para tamu undangan, terdiri dari keluarga kerajaan, duta besar, ulama besar, dan tokoh-tokoh dunia, berdiri memberi penghormatan. Beberapa bahkan terlihat menahan napas, terpukau melihat perempuan yang sebelumnya hanya dikenal Khalid secara pribadi, namun kini menjadi bagian dari keluarga Al Farouk. Ijab kabul yang menggetarkan. Prosesi ijab kabul berlangsung sederhana namun hikmat. Tak ada drama, tak ada keraguan. Sultan Khalid duduk dengan jubah putihnya, didampingi mufti kerajaan. Ia mengucapkan akad dengan suara mantap dan gemetar di waktu bersamaan. Saya terima nikahnya Alia binti Abdullah dengan mahar yang tersebut tunai karena Allah Ta'ala. Tepuk tangan tidak terdengar, karena di Arab Saudi, pernikahan adalah ibadah, bukan pertunjukan. Tapi isak haru terdengar dari beberapa sudut ruangan. Termasuk dari dua orang yang duduk diam di barisan tamu undangan. Nisa, sahabat Alia dari Jakarta, dan Ustaz Yusuf, guru mengaji tempat Alia mengajar anak-anak kecil. Mereka diundang khusus oleh Sultan Khalid sebagai bentuk penghormatan kepada masa lalu Alia yang tidak pernah dilupakannya. Media dunia terpana. Begitu pernikahan diumumkan secara resmi oleh kantor kerajaan, dunia terguncang. Tagar Cinderella dari Indonesia dan Alia and Khalid langsung menjadi trending topik di platform sosial media. Video prosesi ijab kabul yang direkam diam-diam oleh jurnalis Qatar tersebar luas dan ditonton jutaan kali dalam waktu beberapa jam. Jurnalis dari seluruh dunia berebut ingin mewawancarai Alia. Siapa dia? Bagaimana kisahnya bisa sampai ke istana? Mengapa Sultan Khalid, pria yang dikenal dingin dan fokus pada bisnis, bisa jatuh cinta pada seorang perempuan biasa? Tapi Alia menolak semua wawancara. Ia memilih berbicara sekali saja, melalui pidato singkat di malam walimah. Pidato seorang ratu yang pernah dihina. Di atas panggung sederhana dengan latar kaligrafi surah Ar-Rahman, Alia berdiri di depan para tamu. Saya berdiri di sini bukan karena saya luar biasa, ucapnya dengan suara tenang. Saya berdiri di sini karena Allah yang mengangkat derajat saya, setelah dunia membenamkan saya dalam lumpur penghinaan. Saya bukan putri bangsawan, saya bukan wanita keturunan darah biru. Saya hanya perempuan biasa yang pernah diusir dari rumah, dicaci karena latar belakang, dan dikhianati saat saya membawa kehidupan di dalam rahim saya. Seketika ruangan sunyi. Beberapa tamu perempuan meneteskan air mata. Bahkan Khalid terlihat menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Namun saya percaya satu hal, lanjut Alia, bahwa air mata yang jatuh dalam sujud akan selalu didengar oleh langit. Bahwa Tuhan tidak pernah tertidur saat kita hancur. Ia mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat yang kemudian dikutip oleh berbagai media internasional. Saya tidak dinikahi karena saya sempurna, tapi karena saya bertahan ketika dunia mengatakan saya tidak layak. Reaksi dari tanah air. Kabar pernikahan itu sampai juga ke telinga Bu Rukayah, ibu dari Rizal. Wajahnya pucat saat menonton televisi. Ia menyaksikan perempuan yang pernah ia hina sebagai kampungan, kini menjadi istri dari salah satu pria paling berkuasa di Jazirah Arab. Perempuan yang pernah ia usir kini dihormati oleh dunia. Sementara anaknya, Rizal, hidup terpuruk, kehilangan arah, dan tidak berani menatap wajah masa lalu. Bu Rukayah tak berkata apa-apa. Hanya diam, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa malu.
Sebuah awal baru. Setelah hari pernikahan, Alia memilih tinggal di kediaman pribadi Sultan Khalid di pinggiran Riyadh, jauh dari hiruk-pikuk istana. Ia tetap sederhana. Ia tidak mengubah cara berpakaian. Ia tetap mengajar mengaji secara daring, tetap menulis jurnalnya, dan tetap bangun malam untuk tahajud. Namun kini, ia melakukannya sebagai seorang istri, sebagai calon ibu dari anak yang dulu ia perjuangkan sendirian, dan sebagai perempuan yang tak lagi dihina, melainkan dihormati. Pernikahannya mengguncang dunia bukan karena glamornya, tapi karena kekuatan cerita di baliknya. Karena di balik setiap air mata perempuan yang bersujud, ada kemungkinan bahwa suatu hari, langit akan mengirimkan jawabannya. Bahkan jika itu datang dalam bentuk pernikahan yang tak pernah dibayangkan. Kabar pernikahan Alia dengan Sultan Khalid bukan hanya menggemparkan dunia, tetapi juga mengguncang sebuah rumah tua di pinggiran kota Bekasi, rumah milik Bu Rukayah, ibu mertua yang dulu mengusir Alia saat ia hamil dan tak berdaya. Televisi, media online, dan sosial media terus memutar ulang momen pernikahan yang indah itu. Alia berdiri anggun di Istana Riyadh, mengenakan gaun berhias kaligrafi emas, berdampingan dengan Khalid bin Faisal Al Farouk, pria yang dikenal sebagai sultan muda pemilik jaringan kilang minyak terbesar di Timur Tengah. Warganet Indonesia langsung sibuk menggali masa lalu Alia. Mereka menelusuri setiap jejak digital, mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang berhasil mengetuk hati salah satu pria paling berkuasa di dunia Arab. Tak butuh waktu lama bagi netizen untuk menemukan video-video lama, komentar pedas, dan potongan kisah masa lalu Alia yang tersebar di forum-forum kecil. Dan saat mereka tahu bagaimana perlakuan Bu Rukayah terhadap Alia di masa lalu, kemarahan pun meledak. Jejak digital yang tak bisa hilang. Salah satu mantan tetangga Alia, seorang perempuan bernama Bu Lela, mengunggah video testimoni berdurasi 2 menit. Alia itu anak baik. Waktu dia dinikahi Rizal, dia sabar banget tinggal serumah sama mertuanya yang tiap hari ngeledek dia. Katanya bahwa sialah, miskinlah, bahkan waktu dia hamil aja malah diusir. Saya lihat sendiri dia jalan keluar malam-malam bawa koper kecil, sambil nangis. Hamil, sendirian. Video itu langsung viral. Dalam 2 hari, sudah ditonton 3 juta kali dan dibagikan puluhan ribu orang. Komentar pun membanjiri kolom-kolom media sosial. Bu Rukayah tega banget, karma datang secepat ini. Lihat sekarang Alia jadi ratu Arab. Sementara yang nendang dia keluar malah bangkrut. Allah itu maha adil. Yang dihina hari ini bisa diangkat derajatnya esok hari. Tak berhenti di situ, seorang mantan karyawan Rizal turut membongkar perilaku buruknya. Dalam utas panjang di X, sebelumnya Twitter, ia menulis, Rizal itu playboy di kantor. Suka merendahkan perempuan, bahkan pernah bilang ke saya, istri gue itu beban hidup, nikah cuma karena kasihan. Sekarang istrinya jadi istri sultan. Mampus lo, bro. Rumah yang kini menjadi sasaran. Rumah Bu Rukayah berubah dari tempat tinggal menjadi sasaran amarah publik. Beberapa orang tak dikenal mulai melempari rumahnya dengan batu di malam hari. Dinding pagar dicoret dengan kata-kata seperti pengusir wanita hamil, ibu mertua kejam, dan karma Israel. Bu Rukayah yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat saat ke pasar, kini hanya keluar rumah mengenakan masker tebal dan kacamata hitam. Itu pun hanya ketika sangat terpaksa. Saya nggak bisa keluar rumah sekarang, katanya pada tetangganya dengan suara gemetar. Orang-orang lihat saya seperti penjahat. Padahal saya cuma nggak suka Alia dari awal. Namun dunia tak menerima pembelaan itu. Usaha yang runtuh. Keluarga Bu Rukayah dulunya mengelola toko sembako kecil yang cukup laris. Tapi sejak kabar viral itu mencuat, pelanggan satu persatu berhenti datang. Bahkan pemasok enggan mengantar barang. Beberapa tetangga memboikot usaha mereka secara diam-diam. Ada yang mengembalikan barang, ada yang menolak menerima kembalian dari toko itu. Maaf, Bu. Saya nggak mau belanja lagi di sini. Takut karma nempel, ujar seorang ibu muda di pasar. Dalam sebulan, toko sembako itu tutup. Plang nama dilepas. Rolling door digembok. Di balik pintu, Bu Rukayah menangis dalam diam, tapi bukan karena sadar akan kesalahannya, melainkan karena takut dunia melihat kebusukan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rizal yang terpuruk. Sementara itu, Rizal,
yang kini bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan ekspor-impor, turut terkena imbasnya. Seorang pelanggan asing secara iseng mengirimkan email kepada HR perusahaan setelah mengetahui bahwa Rizal adalah mantan suami Alia. Email itu berisi tautan ke berita viral, termasuk video testimoni Bu Lela dan rekaman-rekaman pendek dari media sosial yang menampilkan Rizal berkata kasar kepada Alia di masa lalu. Manajemen perusahaan yang peduli pada citra publik langsung memanggil Rizal. Ia diberi dua pilihan, mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan secara tidak terhormat. Tak ingin aibnya terus beredar di kalangan rekan kerja, Rizal memilih mundur. Kini ia menganggur. Reputasinya hancur. Namanya tercemar. Lamaran kerja yang ia kirim tak pernah dibalas. Bahkan satu perusahaan pernah membalas secara langsung, "Kami tidak menerima pelaku kekerasan verbal dalam rumah tangga. Terima kasih." Sebuah surat tanpa alamat. Suatu malam, Rizal menulis surat untuk Alia. Bukan untuk meminta kembali, bukan untuk berharap balasan, tapi untuk sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengakui kesalahannya. "Alia, kalau surat ini sampai padamu, mungkin kau akan membacanya dengan sinis. Mungkin juga kau akan merobeknya tanpa membuka. Tapi aku menulis ini bukan karena ingin simpati. Aku menulis ini karena dunia telah membuka mataku. Aku pernah menjadi laki-laki yang lemah, pengecut, dan tak tahu cara melindungi. Aku membiarkan ibuku menyakitimu. Aku diam saat kau diusir. Dan hari ini, aku dihukum oleh apa yang kulakukan sendiri. Selamat atas pernikahanmu. Kau pantas mendapatkan segalanya. Bukan karena kau cantik, tapi karena kau sabar. Dan sabar, seperti yang kau ajarkan dulu, akan membawa seseorang ke tempat tertinggi. Maaf, itu saja." Surat itu tidak pernah dikirim. Rizal hanya menyimpannya dalam laci meja yang kini berdebu, di kamar yang gelap, bersama penyesalan yang tak bisa ditebus. Karma yang nyata. Masyarakat melihat kisah Alia sebagai simbol harapan dan keadilan. Ia bukan artis, bukan konglomerat, tapi ia berdiri tegak karena iman, bukan harta. Dan ketika dunia memeluknya dengan kekaguman, orang-orang yang pernah menelanjanginya dengan hinaan kini berbalik menjadi tontonan. Dosa Bu Rukayah dan Rizal ditelanjangi oleh dunia, bukan karena Alia membalas, tapi karena Tuhan membalas dengan caranya sendiri. Dan mungkin, itu lebih menyakitkan. Angin Juli terasa berbeda di Indonesia, ketika pesawat Kerajaan Arab Saudi mendarat mulus di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dengan pengawalan ketat dan penuh protokol kehormatan, Alia binti Abdullah Al-Farouk, istri dari Sultan Khalid, turun dari pesawat mengenakan gamis putih gading berhias sulaman bunga delima dan selendang berbordir emas. Di belakangnya, beberapa pengawal wanita dari kerajaan mengikuti dengan langkah tenang, membawa koper dan dokumen diplomatik. Media telah menunggu sejak pagi. Mereka tahu bahwa kedatangan Alia ke Indonesia bukan sekadar kunjungan pribadi. Tapi mereka belum tahu kemana arah pertama sang permaisuri. Alia tidak memilih hotel mewah di Jakarta, tidak pula langsung mengunjungi istana kepresidenan tempat ia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri 2 hari kemudian. Tujuan pertamanya adalah rumah yang dulu mengusirnya. Sebuah kedatangan yang menggetarkan tanah. Sore itu, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah memasuki sebuah gang sempit di kawasan Bekasi. Anak-anak kecil yang sedang bermain berhenti dan menatap takjub. Para tetangga keluar dari rumah, mencoba mengintip siapa gerangan tamu agung yang membawa 4 mobil SUV berpelat diplomatik. Lalu pintu salah satu mobil terbuka. Alia turun dengan langkah anggun. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya ketenangan yang mematikan. Di belakangnya, 2 pengawal perempuan mengikuti, tanpa bicara, menjaga jarak. Di depan rumah tua dengan ket mengelupas dan halaman kering, Bu Rukayah berdiri mematung. Mulutnya setengah terbuka. Ia tidak tahu harus menyapa atau sembunyi. Namun terlambat, Alia sudah berdiri di hadapannya. Bukan lagi perempuan yang dulu lemah dan menangis di bawah hujan, melainkan seorang permaisuri yang membawa aura tak tersentuh. Konfrontasi tanpa suara tinggi. "Assalamualaikum, Bu," ucap Alia pelan, tapi setiap katanya terdengar tegas. Bu Rukayah terbata. Waalaikumsalam, Alia, maksud saya, Bu Sultan." Alia tersenyum tipis. "Tak perlu sebut gelar, Bu.
Saya tetap Alia yang dulu kau usir sambil menunjuk-nunjuk perut saya yang hamil. Ruangan terasa menciut. Udara panas. Rizal, yang diam-diam mengintip dari balik tirai ruang tengah, menahan napas. Ia mengenali suara itu. Suara lembut yang dulu ia biarkan dibungkam oleh ketakutan dan kesetiaan buta pada ibunya. Dulu aku memang tak punya apa-apa. Lanjut Alia, matanya tajam, menatap langsung ke lubuk hati Buru Kayah. Katamu aku pembawa sial, tak sepadan. Kau ludahi asal-usulku. Kau hina ibuku yang sudah tiada. Ia melangkah masuk tanpa izin, tapi tak ada yang berani menghalangi. Di ruang tamu yang tak berubah, ia duduk di kursi tua yang dulu menjadi saksi bisu hinaan demi hinaan. Tangannya menyentuh sandaran, lalu berkata pelan, "Dulu aku menangis di kursi ini, sambil menggenggam perutku, berharap kau mau membuka hati sedikit saja." Buru Kayah menunduk. Tak ada sepatah kata pun keluar. Alia melanjutkan, "Tapi hari ini aku datang bukan membawa dendam. Aku datang membawa doa yang sudah dikabulkan langit. Aku datang agar kau melihat sendiri. Orang yang kau anggap tidak sepadan, ternyata jauh lebih berharga daripada yang pernah kau banggakan." Matanya menatap Rizal yang kini berdiri di ambang pintu, lusuh, tak terurus. "Kau, Rizal, dulu memilih diam saat aku dihina. Kini, lihatlah, diam itu membunuhmu sendiri." Balas dendam tanpa kekerasan. Tak ada suara tinggi, tak ada bentakan. Tapi setiap kalimat Alia menghantam lebih keras dari pukulan. Ia tak perlu teriak. Ia tak perlu balas dengan caci maki. Ia hanya perlu hadir, dengan pencapaian, kehormatan, dan kedudukan yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Itu balas dendam paling elegan, menunjukkan bahwa apa yang pernah diinjak, kini berdiri lebih tinggi dari mereka yang menginjaknya. "Bu," kata Alia sambil berdiri, "dulu kau usir aku saat aku membawa cucumu. Sekarang, aku sedang mengandung anak dari seorang sultan. Dan anak itu akan tumbuh tanpa trauma, tanpa air mata ibunya yang dicaci." Buru Kayah terduduk. Air matanya jatuh. "Maafkan saya tak tahu." Alia hanya tersenyum. "Maaf bukan urusan saya lagi, Bu. Itu antara ibu dan Allah." Pesan untuk semua perempuan yang pernah dihina. Sebelum pergi, Alia sempat berbicara kepada para tetangga yang berkumpul di luar pagar. Para ibu, remaja, dan anak-anak perempuan mendekat. Beberapa menangis. Beberapa hanya menatap tak percaya bahwa perempuan yang pernah mereka lihat pergi dengan koper kini kembali dengan kehormatan kerajaan. Kalau kalian perempuan, dan kalian pernah diremehkan, dihina karena miskin, karena sendiri, karena dianggap tak pantas, jangan menyerah. Jangan tunduk. Bangkitlah. Karena satu sujud di malam hari bisa membuka pintu langit yang tak pernah kalian bayangkan. Ia menunduk hormat, lalu masuk kembali ke mobil. Sebuah akhir, atau awal, iring-iringan mobil kembali bergerak, meninggalkan gang sempit itu dengan tenang. Di balik kaca jendela, Alia menatap keluar. Ia tidak menyesali masa lalu, karena justru dari luka itulah ia belajar berdiri. Ia tidak membenci Buru Kayah atau Rizal, karena dari merekalah ia belajar arti bertahan dan bangkit. Namun kini, hidupnya bukan tentang mereka lagi. Hidupnya kini adalah tentang masa depan, tentang anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya, tentang tanggung jawab sebagai permaisuri, dan tentang menjadikan setiap luka sebagai alasan untuk menyembuhkan, bukan membalas. Ia telah membalas, tanpa perlu menyentuh. Ia telah menang, tanpa harus menghancurkan. Dan itulah balas dendam seorang permaisuri, tajam, anggun, dan tak terlupakan. Tak lama setelah kunjungan Alia yang menghebohkan itu, rumah tua milik Buru Kayah kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mencekam. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti menahan ribuan sesal yang tak pernah terucap. Hidup yang dulu mereka banggakan, penuh gengsi, reputasi, dan relasi, kini tinggal puing-puing. Karma datang tanpa mengetuk pintu, tak peduli status, usia, atau hubungan darah. Rizal, dari pria bangga menjadi lelaki tak dianggap. Setelah kehilangan pekerjaannya, Rizal berusaha mencari peluang baru. Ia membawa map coklat berisi CV, mengenakan kemeja lama yang dulu ia pakai saat wawancara pertamanya, kini sudah mulai memudar warnanya.
Namun setiap tempat yang ia datangi, selalu ada penolakan. Entah karena posisinya sudah diisi, atau karena ada yang mengenal namanya. Dunia kerja hari ini tidak bisa lepas dari internet. Dan nama Rizal, mantan suami Alia, sudah terlalu sering muncul di kolom komentar. Salah satu HRD perusahaan bahkan menegur langsung. "Maaf, Pak. Nama Anda terlalu sering muncul di media sosial kami. Kami tidak ingin ada citra negatif menempel pada perusahaan." Teman-temannya yang dulu selalu tertawa bersamanya, kini hilang satu persatu. Nomor teleponnya diblokir. Grup WhatsApp kantor lama mengeluarkannya diam-diam. Bahkan mantan rekan kerja yang dulu memujinya sebagai bos keren, kini enggan menyapanya di jalan. Ia mencoba menjadi ojek online, tapi baru 3 hari bekerja, salah satu pelanggan mengenalinya dan memvideokan diam-diam. "Guys, ingat Rizal yang dulu hina Alia? Sekarang jadi driver ojol." Wajah memerah. Video itu viral. Ia dibanjiri komentar sinis dan hinaan. "Cocok. Dulu nendang istri, sekarang ditendang rejeki. Baru ngerasain jadi orang kecil ya, bro? Semoga ini belum seberat yang Alia rasakan dulu." Rizal mematikan ponselnya. Ia tidak tahan lagi. Dunia seperti menertawakan hidupnya tanpa henti. Bu Rukayah tersungkur dalam kesendirian. Di dalam rumah, Bu Rukayah lebih parah keadaannya. Penyakit gula yang lama ia abaikan, kini merambah ke komplikasi ginjal. Tubuhnya melemah. Matanya membengkak. Kadang-kadang ia merintih di malam hari karena sakit yang tak tertahan. Namun lebih menyakitkan dari sakit fisik adalah kenyataan bahwa tak ada yang peduli lagi padanya. Saudara-saudara yang dulu sering bertamu kini menghindar. Para tetangga yang dulu menghormatinya kini hanya lewat di depan rumah tanpa menoleh. Ia pernah mencoba menelepon keponakannya untuk dimintai bantuan, tapi dijawab dingin, "Saya ingat waktu Tante hina Alia habis-habisan. Sekarang baru tahu rasanya ditinggalin." Ya? Tangisnya meledak di malam hari, bukan karena sakit semata, tapi karena sunyi yang mencekik. Dulu, ia merasa berada di atas segalanya. Ia merasa layak mengatur hidup Rizal, menentukan siapa yang pantas menjadi bagian dari keluarganya. Tapi sekarang, rumah besar itu seperti penjara, sepi, dingin, dan menakutkan. Surat yang tak pernah dibalas. Rizal, dalam keputusasaan yang mendalam, akhirnya mencoba satu hal terakhir, menulis surat lagi untuk Alia. "Alia, aku tahu aku tak pantas berharap apa-apa. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa ibu sakit. Parah. Tidak ada yang mau membantu. Kami benar-benar sebatang kara. Aku juga kehilangan semua pekerjaanku. Aku hancur. Dan sekarang aku tahu bagaimana rasanya jadi kau dulu. Jika kau tidak mau menjawab, aku paham. Aku hanya berharap kau bisa mendoakan kami." Surat itu ia titipkan pada seorang tetangga yang konon punya akses ke akun fanbase Alia. Tapi minggu berganti minggu, tak ada balasan. Dan Rizal pun mulai sadar, mungkin diam Alia adalah balasan paling nyaring. Doa yang dulu dikirim Alia dengan air mata di atas sajadah, kini kembali pada dirinya dalam bentuk yang tak bisa ia tolak. Karma, cermin yang tak pernah bohong. Hari-hari berlalu tanpa kemajuan. Rumah mereka tak lagi bisa diperbaiki. Bocor saat hujan, pengap saat panas. Rizal mulai menjual barang-barang. Televisi, lemari, bahkan cincin pernikahan lama milik ibunya. Di depan cermin kamar yang retak, Rizal berdiri. Wajahnya tirus, matanya cekung, janggutnya tidak terurus. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah aku lakukan pada hidupku? Namun tak ada jawaban. Yang ada hanyalah cermin yang memantulkan dosa-dosanya sendiri. Satu hari, satu pintu, tapi tak ada harapan. Suatu sore, ketika langit tampak mendung dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya, seseorang mengetuk pintu. Bu Rukayah yang sedang terbaring lemah berusaha bangkit, tapi tak sanggup. Rizal membuka pintu, berharap mungkin ada bantuan. Tapi bukan bantuan. Melainkan seorang wanita parubaya dari lembaga sosial, menawarkan bantuan untuk warga miskin. Rizal tertegun. "Maaf, Pak. Kami dapat laporan bahwa penghuni rumah ini sudah tak sanggup bayar listrik dan makan sehari-hari. Apa kami boleh bantu?"
Rizal menelan ludah. Dulu, keluarganya dikenal sebagai orang terpandang di lingkungan itu. Tapi sekarang, mereka menerima bantuan beras dan mie instan dari donatur. Sakit tapi nyata. Di ujung semua ini, malam itu, ketika listrik padam karena belum bayar tagihan, Rizal menatap ibunya yang tertidur dalam gelap. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Alia benar, gumamnya lirih. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan ia pun menangis, pelan, dalam gelap, sendiri. Kisah Alia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Timur Tengah dan Indonesia. Ia dikenal bukan hanya sebagai permaisuri, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, kesabaran, dan pemaafan. Di antara semua gelar dan kehormatan yang ia miliki, Alia hanya mengenal satu hal yang paling penting. Jika hatimu hancur karena manusia, maka sembuhkanlah dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa membalas luka dengan keajaiban. Dan itulah akhir dari perjalanan panjang Alia, akhir yang bukan penutupan, tapi awal dari kehidupan yang benar-benar ia pilih sendiri.